Hey guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, jadi di video kali ini kita kedatangan headset gaming lagi ya. Dan kali ini headset gaming dari GT Indonesia, yaitu GTX G5 series. Nah, seperti biasa kita review dulu untuk bagian boxnya ya, atau kotaknya. Untuk boxnya sendiri ini kombinasi antara warna hitam dan warna orange. Di bagian depan ada tulisan GTX, kemudian ada stiker Pro Gamer Choice. Terus ada dua buah fitur yang diunggulin, yaitu crystal clear microphone dan ada no audio delay. Kemudian ada gambar tampilan dari headsetnya. Di bagian bawah ada G5 series Pro Gamer Edition. Di bagian sampingnya ada GTX Gamer series. Terus di bagian belakang ada juga fitur-fitur tambahan seperti high quality of 40mm driver. Jadi headset ini punya driver 40 mm ya. Terus ada kontrol volume, kemudian ada USB interface dan 3,5 mm audio jack. Terus di bawahnya ada spesifikasi dari headphone-nya. Kalian bisa pause saja kalau mau dibaca-baca ya. Di bagian sampingnya lagi ada hashtag Play Like Champion. Di bawahnya ada GTX Gaming Series, di atasnya kosong. Dan langsung aja yuk kita buka boxnya, kita dapat apa aja di paket pembeliannya. Nah oke, jadi ini dia penampakan dari headset gaming GTX G5 seriesnya ya. Untuk tampilannya sendiri ini cukup sederhana ya, warnanya itu full hitam, semua hitam, jadi nggak ada embel-embel warna lain. Oh ya, ada warna lain ini satu di bagian X-nya. Ini mungkin nanti untuk bagian lampu RGB-nya ya. Jadi nanti kalau kita nyalain lampunya dia bakal nyala di bagian X-nya ini, seperti yang ada di gambarnya seperti ini. Dan untuk desainnya sendiri ini menurut aku cukup bagus ya. Untuk bagian ear cup-nya ini bisa digoyang tuh, bisa digoyang seperti ini. Terus untuk headband-nya dia bisa di adjust atau di setel seperti ini, sesuai dengan ukuran kepala kita. Kemudian untuk bagian mic-nya ini kita bisa atur seperti ini ya. Kita bisa naikkan kalau kita mau nggak pakai, terus kita bisa turunkan kalau kita mau pakai. Cuma untuk kanan kirinya nih kayaknya nggak bisa di setel nih, keras nih. Hanya bisa dinaikkan dan diturunkan aja. Menurut aku ini cukup bagus ya, karena nggak perlu ribet. Kita kalau mau nggak pakai kita bisa naikkan, kalau mau pakai kita bisa turunkan gitu, simple. Terus di bagian atas headbandnya ini ada sedikit warna hitam di tengah yang mengkilat gitu ya. Warnanya tetap hitam tapi ada yang mengkilat gitu. Dan untuk kabelnya sendiri ini cukup panjang ya, kurang lebih 1,5 meter. Terus kita juga dapat splitter nih, di ujung ini ada splitter. Kalau kita mau pakai di PC yang colokan audio sama mic-nya itu terpisah, kita bisa pakai splitter ini. Dan kalau kita mau pakai di handphone, kita nggak perlu pakai splitter, jadi bisa dipakai di handphone atau di laptop yang colokan jacknya itu yang single ya, kayak gini. Dan di bagian tengah kabelnya ini ada modul untuk mengatur volume dari suara speakernya ya. Dan untuk meng-on-off-kan mic-nya ya, kalau kita mau nggak pakai kita bisa off-kan, kalau kita mau pakai kita bisa on-kan. Terus di bagian ujung, paling ujung kabelnya itu ada dua colokan. Yang pertama jack audio 3,5 mm, terus ada colokan USB FE. Ini kita pakai kalau kita mau hidupkan lampu RGB-nya ya. Jadi kalau nggak mau lampu RGB-nya hidup, kita nggak perlu pasang colokan USB-nya ini. Dan lagi kalau kita pakai di handphone itu kita nggak bisa nyalain lampu RGB-nya, karena untuk nyalain lampu RGB-nya kita butuh colokan untuk USB Type E-nya ini, yang kalau di handphone itu nggak ada kan. Jadi mungkin kalau mau nyalain RGB-nya saat kita gunain di handphone itu kita bisa pakai power bank buat nyalain lampu RGB-nya. Nah itu tadi sedikit untuk
di bagian tampilannya. Sekarang kita bahas untuk bagian build quality-nya ya. Untuk bahannya sendiri ini full plastik semua, full plastik. Cuma aku senangnya karena air cup-nya ini bisa digoyangin seperti ini, jadi bisa menyesuaikan saat kita pakai di telinga kita gitu ya. Untuk dalamnya juga plastik. Untuk di bagian mic-nya ini juga di ujungnya plastik, kemudian ini plastik dan ini karet. Nah, untuk di bagian earpad-nya ini, menurut aku ini standar ya, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras juga, cuma bahan pelapisnya ini kasar banget menurut aku, karena dari kain gitu ya, dari kain kasar gitu. Terus di bagian bawah headband-nya ini, untuk bantalan di kepalanya, ini juga bahannya sama kayak di earpad-nya ini, yang cukup kasar gitu ya. Menurut aku sih untuk bahan yang kasar seperti ini itu ada kekurangan dan kelebihannya sendiri, untuk terutama untuk bagian earpad-nya ini ya. Kalau kita pakai ini bisa saja suara dari luar itu bakal masih kedengaran ya, karena nggak cukup bagus untuk mengisolasi suara dari luar. Dan untuk kelebihannya mungkin untuk bahan seperti ini saat kita gunakan agak lama gitu, telinga kita itu nggak gampang gerah gitu ya, karena teksturnya ini berlubang, jadi ibaratnya kayak ada ventilasinya gitu. Tapi ya itu kurang bagus untuk mengisolasi suara dari luar. Untuk di bagian bantalan headbandnya ini menurut aku ya cukup empuk ya, walaupun nggak empuk-empuk banget. Dan walaupun bahannya ini dari plastik, menurut aku ini cukup kokoh, cukup kuat, dibengkok-bengkok ini aja aman ya. Nah, untuk bahan kabelnya ini dilapisi kain gitu ya, kayak kain benang gitu, dan cukup kuat menurut aku, ini cukup kuat. Cuma ya agak sedikit kaku ya, bisa dilihat di sini ada bekas lekuk-lekukannya. Tapi ya kalau untuk kabelnya aja nggak masalah ya, yang penting itu kan ininya, headsetnya. Nah oke, jadi aku tadi sudah coba buat dengerin beberapa jenis musik pakai headset gaming ini, dan menurut aku sih suaranya ya enak lah ya. Cuma untuk bagian bassnya itu nggak terlalu terasa ya kalau kita pakai buat dengerin musik yang dominan bass, kayak musik-musik jedak-jeduk kayak gitu, itu bassnya kurang terasa. Terus kalau kita dengerin musik yang dominan vokal gitu misalnya, atau musik-musik vokal, itu menurut aku sih suaranya itu lebih power gitu, lebih powerful lah gitu ya. Tapi untuk suara rendahnya itu ya kurang ya. Nah selain itu juga tadi aku coba buat dengerin gameplay ya, gameplay PUBG. Di sini aku coba buat dengerin gameplay PUBG. Jadi aku nggak coba buat mainin gamenya langsung, tapi aku coba buat dengerin gameplaynya di YouTube. Dan menurut aku suaranya sudah cukup enak, cukup bagus ya. Terus untuk suara-suara tembakan itu keras gitu, agak keras gitu suaranya. Jadi nggak ada yang dibuletin gitu suaranya, nggak ada yang difilter gitu. Untuk suara-suara langkah kaki, suaranya itu kedengarannya cukup bagus. Pembagian arah suaranya juga menurut aku sudah cukup. Pokoknya kalau buat main game aja sudah bagus lah, ini sudah mantap. Nah kemudian pengalaman setelah aku pakai headset ini di kepalaku kurang lebih 2-3 jam gitu, menurut aku sudah cukup enak, dan telingaku ini pas banget masuk ke lubang earpadnya ya. Daun telingaku itu nggak mentok ke drivernya. Dan yang aku heran di ini kan untuk earpadnya ini nggak terlalu lembut ya, nggak terlalu empuk gitu, tapi pas di dalam telingaku, sehingga pas aku pakai agak lama itu nggak kerasa nyeri sama sekali daun telingaku. Dan juga telinga ini nggak kerasa gerah, karena itu tadi untuk bahan pelapis earpadnya ini kan berlubang-lubang nih, ibaratnya kayak ada ventilasi gitu dari luar. Dan untuk suara dari luar itu masih terdengar jelas. Suara dari luar masih terdengar jelas. Jadi kalau kalian lagi main game gitu terus dipanggil mak kalian, itu masih bisa dengar. Dan untuk bagian busa di headbandnya ini, selama aku pakai sih dia cukup enak ya, walaupun nggak empuk-empuk banget, tapi dia nggak nekan gitu kalau dipakai lama. Menurutku ini sudah bagus lah, cukup enak untuk harga segini. Oke, tes 1 2 tes 1 2. Jadi ini adalah suara mic dari headset gaming GTX G5 seriesnya ya. Dan aku juga sudah dengerin, menurut aku suaranya ini udah cukup oke ya. Dan hasil suaranya itu kayak nggak difilter sama sekali. Terus lumayan clear juga. Pokoknya kayak yang kalian lagi dengar sekarang inilah ya. Dan menurut aku untuk mic-nya ini kayaknya masih omnidireksional ya, karena dia masih bisa nangkap suara dari luar ya,
suara dari sisi lain gitu, masih bisa kedengaran. Jadi nggak hanya nangkap suara dari satu sisi aja. Dan menurut aku sih ini sudah cukup bagus kalau kita mau pakai buat voice chat saat kita main game, atau buat live streaming game sekalipun, buat baca-bacain komentar-komentar teman-teman gitu. Pas kita lagi live streaming itu juga sudah bagus menurut aku, sudah enak. Nah, oke, jadi itulah tadi sedikit review dari aku untuk headset gaming GTX G5 series ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi cari headset gaming ya. Khususnya untuk yang harganya ya nggak mahal-mahal amat lah ya. Untuk harganya sendiri kalian bisa cek aja di link pembelian di deskripsi video. Disitu sudah langsung menuju ke official store-nya. Nah, oke, mungkin segitu aja. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis ya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya.